mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Bapak kamu udah miskin. Hai guys, kali ini gue akan melanjutkan episode dari Nolan yang ternyata namanya adalah Takia Nolan. Akibat si Nolan ini dengan barbarnya berani adu fight melawan dua preman sekaligus meski hasilnya terdefeatkan. Oke, daripada berbacot real lebih lama lagi, mari kita gaskan. Film ini dibuka dengan Nolan yang menjalani ide usaha terbarunya menjadi penjual gula-gula yang mampu merubah hidup kalian yang pahit menjadi manis bahkan berkemungkinan terkena diabetes. Lan, jualan harum manis di depan SD lah biar gacor. Harum manis? Bapak kok masih jualan? Bapak kan udah tua. Bukannya beli, malah ngingetin umur. Di sana Nolan pun bertemu dengan minion yang merosting kehidupan Nolan karena anak-anak Nolan begitu membegundalkan sampai menyuruh Nolan yang udah sepuh berjualan, bahkan memberi Nolan sedikit quotes-quotes kehidupan agar dirinya tak semangat dan cepat menyerah. Saya aja kerja bukan hanya untuk saya aja, tapi untuk saya. Nah, setelah berbacot ria, mbak-mbak pencari info loker ini pun memborong gula-gula Nolan akibat hidupnya belum semanis owner skincare. Dan saat Nolan akan mendorong gerobaknya menuju arah Jupiter, sebuah kendaraan turbo pun menabrak Nolan hingga membuatnya rebahan santuy di aspal, tapi tentunya tak sampai di-delete dari kehidupan. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Udah, Bapak nggak apa-apa. Di rumah sakit terlihatlah para budak begundal di film ini yaitu Indra dan Yura, di mana saat suster berhasil mengisi ulang nyawa Nolan terlihatlah betapa membegi-estekan kedua anaknya yang saling menolak untuk membayar jasa rumah sakit. Kamu aja. Enggak, kamu aja. Jangan lempar-lemparin gitu dong. Bapak Ibrahim butuh obatnya sekarang. Susternya emosi. Melihat suster yang hampir ngamuk, terpaksa Yura harus membayar tagihan RS sehingga di hari itu juga Nolan bisa dipulangkan. Namun berojas sampai di rumah, ia lagi-lagi harus terkena tutur rahayu dari cangkem anaknya. Akibat Nolan ingat beli immortal, padahal anak-anaknya berharap Nolan ketabrak lalu terdelete dari dunia. Buset dah, udah kayak Genji aja Nolan ya. Takia Nolan, mirip cuy. Mendengar bapaknya sangat kismin tak bisa mengembalikan uang anaknya, Yura pun merekomendasikan Nolan untuk membagi warisan istrinya yang beroja terwastetkan sekitar 10 hari yang lalu berupa emas berkarat-karat yang ada di sepiteng rumah. Tai dong, enggak. Berupa tanah berhektar-hektar untuk dipakai Indra daftar Halo Kids. Alhasil karena dituntut oleh anak-anaknya menggunakan ilmu keagamaan, ya elah sok-sokan beragama aja lu, ibadah aja kagak pernah. Nggak ada agama ngajarin durhaka ke orang tua bos. Nolan pun terpaksa mengeluarkan pesan immortal peninggalan istrinya yang begitu membuat anak-anaknya bagong karena katanya, Ya apa-apaan Pak? Bapak dapat tanah sama rumah ini. lah warisannya buat Nolan, istrinya lupa kalau punya anak. Kala itu mereka pun langsung menuntut untuk menjual rumah tersebut agar uangnya bisa di-giveaway secara merata. Namun Nolan tentunya menolak karena takut nanti tak punya tempat tinggal. Kalau rumah ini dijual, Bapak bisa beli rumah lain. Jual rumah beli rumah. Duit dari mana? Mana cukup lah. Paling banter juga ngontrak. Karena solusinya ditolak matang-matang oleh Nolan, Indra pun mulai mendekati dirinya ke kuping Nolan, tapi bukannya berkata pinjam dulu 100, yang ada malahan memberi damage yang sakitnya seperti Stark Aldo 100 kali 100. Berapa tuh ya? 1000 ya? Goblok! Kami ini sayang banget sama Bapak. Kami doain Bapak supaya cepat berpulang, Pak. Widih, asal udah warisan seketika otak anak kayak belum lahir ya. Mendengar itu membuat Nolan jadi terharu sampai memutuskan untuk membuat kopi ABC cap badak. Namun karena kepalanya tiba-tiba cenut-cenut seperti lagu Smash, ia pun sampai lupa sedang menghidupkan kompor. Santuy dulu nggak sih sebelum kejatuhan bom Hiroshima? Dan tak berselang lama, terjadilah sebuah kebakaran di mana Ultivalir zaman old membakar seisi dapur, merambat ke ruang tamu, tapi Nolan bukannya memadamkan api, melainkan ia hanya AFK karena otaknya sedikit nge-lag, lupa diisi ulang kota, jadi tak bisa bertanya ke Mbah Google apakah air bisa memadamkan api. Alhasil kejadian itu pun membuat Nolan sekarang jadi gelandangan yang begitu membuat anaknya auto emosi sampai Pak RT harus jadi wasit agar Indra tak baku hantam dengan Nolan tanpa aba-aba. Pak RT nggak tahu kan
betapa menyebalkannya bapak. Ya sudah, sekarang sebaiknya kalian bawa beliau pulang. Pinter, daripada nyebelin di rumah Pak RT kan ya, mending disuruh bawa pulang aja kan. Kala itu si Nolan pun terpaksa harus ditampung oleh Indra di rumahnya dan itu pun membuat istrinya begitu kesal karena baru aja mau ritual malam pertama malah kedatangan tamu tak diundang pulang tak diantar. Jelangkung dong. Yang ujung-ujungnya ikut-ikutan memberi Nolan sebuah tutur rahayu. Pokoknya aku gak mau tahu, Mas. Bapak gak boleh tinggal di sini. Widih, serasa gak punya siapa-siapa cuy di dunia. Gua jadi Nolan mending login ke panti jompo aja lah. Tapi karena dipaksa oleh Indra akibat takut didemo oleh para minion di pintu berkah, terpaksa si Nolan pun harus ditampung di sana dengan syarat harus tidur di sebuah gudang. Aduh, Nolan emang suka nyiksa diri ya di pintu berkah. Anti mainstream hidupnya. Nah, keesokan harinya Nolan pun mencoba mendekati cucunya yang begitu menghadehkan karena saat proses pembuatannya kebanyakan kemasukan gen bapaknya. Saya jangan suruh kakek masuk, bau. Yah, niat ngehibur malah kena roasting. Melihat bakat cucunya, Nolan pun jadi semakin yakin untuk pensiun bermain film karena saking kena mental. Terlebih lagi mentalnya kembali harus kena mental setelah cangkem istri Indra aktif memberi tutur rahayu. Bapak lapar. Nanti aku kasih, Pak. Sekarang Bapak tunggu di luar. Buset, kejem bener cuy. Ini kalau gua jadi Nolan udah gue paksa syuting di film azab dah. Setelah si bocil FF selesai makan, Nolan pun mulai menargetkan cucunya agar bisa ditransfer ke Pochinki akibat saking kesalnya dibilang bau boba kambing. Namun kekesalannya lagi-lagi harus berujung kena mental akibat saat meminta makan ke menantunya, si mantu malah memberikan Nolan ember dan pengepelan. Kalau mau makan tuh kerja, Pak. Lah, lu sendiri cuman AFK di rumah kok bisa makan? Hari itu juga si Nolan mulai menyikat habis sisi lantai dengan tongkat pengepelannya. Biasain aja matanya mbak, biasain aja weh. Dimana selesai bekerja, barulah Nolan bisa menukarkan keringatnya dengan makanan yang hanya berupa nasi serta kecap Malika kedelai hitam pilihan yang dibesarkan dengan sepenuh hati. Hanya ini. Iya, emang kenapa? Gak mau. Buset dah, toppingnya cuman kecap sama kerupuk. Selesai makan, Nolan pun disuruh OTW ke pasar tapi harus dicegat oleh dua preman mental bebelak ini sehingga mengharuskan dirinya membangkitkan jiwa tawurannya menjadi takian Nolan seperti di masa lalu dengan menyepak kaki si preman. Meskipun ujung-ujungnya Nolan tetap kalah jumlah karena lupa belajar teknik 1000 bayangan dan uang untuk ke pasar pun harus lenyap. Makanya Nolan punya waktu luang tuh dipakai belajar bela diri lah. Siapa tahu diundang Beyond Combat kan lawan Yunus. Nah, ketika pulang Nolan pun tentunya menerima tutur rahayu lagi oleh menantunya yang mengharuskan Nolan tanding ulang dengan si preman sampai menang. Sekarang juga Bapak balik ke pasar dan cari preman itu lalu bawa balik uangnya. Dikira gampang apa ya? Nolan udah sepuh oi. Bukan pemimpin zuzuran lagi dia. Dan karena Nolan menolak, mantunya pun auto mengamuk menyuruh Indra untuk menggiveaway-kan bapaknya ke tempat Yura. Jika tak mau ia lock out dari kakak lalu berburu duda di grup bapak-bapak Facebook. Pokoknya kamu harus bawa bapak kamu pulang ke rumah Intan sekarang juga. Kemudian hari itu juga si Nolan auto ditransfer ke rumah Yura yang pastinya mengagetkan Yura karena takut nasi di rumah habis. Sampai tak mengizinkan bapaknya masuk ke dalam rumah, menyuruhnya untuk tidur di teras rumah sambil ditemani elemen pengendali air milik Katara. Bapak mau masuk ke dalam. Gak bisa, pokoknya sampai besok Bapak tidur di teras. Tutorial mendelete orang tua ya gini. Otaknya udah kejual pakai beli rumah kayaknya. Beruntung ngesponlah seorang minion yang gabut memberi tutur kebenaran melalui cangkemnya. Hujan-hujan loh, sempet-sempetnya datang ke rumah tetangga. Karena dengan kehadiran si minion ini, Yura akhirnya mengizinkan Nolan masuk ke dalam walaupun beralaskan lantai keramik tanpa ditemani guling. Hayo lo, siapa di sini yang gak bisa tidur tanpa guling? Singkat waktu, saat pagi tiba, nyawa Nolan pun belum juga kembali dari healing di mimpinya, sehingga membuat Yura terpanikan mengira bapaknya udah ke-delete dari dunia tanpa membuat surat wasiat. Terlebih lagi saat memanggil suaminya bukannya menyemackdown Nolan dari atas. Aduh, yang ada ia malah merekomendasikan sebuah ide untuk istrinya. Kamu telepon Bima biar papa dibawa ke rumah sakit. Aku gak mau kita repot. Gila, kapan lagi kan hidup dikelilingi begundal? Gak ada yang mau nerima cuy.
Kala itu bukannya membawa Nolan ke RS agar dokter kematian mengatakan saya sudah berusaha semaksimal mungkin, yang ada mereka malah mentransfer Nolan ke sebuah panti jompo agar hidup menjadi tenang tanpa Nolan. Bijuda mah. Nolan lagi mimpi melahap alam semesta cuy. Nah setelah beberapa abad, si Nolan yang udah sadar, ia pun auto linglung seperti userling dengan ketikan yang bilang lagi nyoba hero. Bapak udah bangun. Bapak siapa? Lah, iya bapak. Bapak kan bapak. Dimana setelah tahu ia berada di panti jompo, Nolan seketika ingin lockout tapi tetap disuruh staycation di sana. Karena rupanya pemilik panti jompo ini juga seorang begundal yang dengan BGGGST-nya memfoto Nolan untuk diposting di grup Facebook agar orang-orang mau mendonasikan cuannya demi kesehatan Nolan yang kehilangan jati dirinya sebagai Takia Nolan. Di mana Nolan berada selalu ketemu begundal cuy. Dosa Nolan seberapa banyak dah. Beberapa hari pun berlalu, di sana pemilik panti pun menjadi tambah membegundalkan karena menyuruh member panti di sana untuk bekerja agar bisa makan. Mulai besok bapak-bapak harus bekerja untuk menutupi kekurangan biaya. Orang ke panti biar bisa tenang menikmati masa tua, malah disuruh banting tulang lagi. Bapak-bapak tinggal duduk manis dan nunggu tamu. Ayo lo tebak kerjanya apa? Bukan LC karaoke ya pastinya. Tak berselang lama, dua begundal ini pun lalu mengajarkan Nolan tutorial mencari cuan tanpa ribet modal duduk santuy di pinggir jalan, yaitu menjadi pengemis. Malah cosplay Charlie Chaplin. Si Nolan yang menolak mengemis, ia pun langsung dikejar oleh dua antek-antek panti, namun berhasil diselamatkan oleh seorang penggoes yang menjual harum manis setelah melihat ada kakek-kakek sedang lari dari kejaran Martis. Gak usah ikut campur lo ya. Saya kasih tahu kalian ya, saya yang berkuasa di jalanan sini. Asik, sang penguasa nggak tuh? Dan berojamu digampar, woman ini pun langsung mengaktifkan stunnya sehingga para begundal cuman bisa bengong AFK, lalu kabur untuk menghindari ulti dari cangkem woman ini. Nah, itulah ultinya. Jurus andalan woman ya gitu cuy. Saat itu woman bernama Sylvie ini pun mengantar Nolan ke rumah Yura, tapi ia pun malah dibuat bagong setelah mendengar bahwa Yura telah minggat menuju Afghanistan untuk bertugas sebagai tumbal proyek. Bima dan Intan benar-benar sudah meninggalkan kakek. Mendengar itu, terpaksa Sylvie menampung Nolan di rumahnya daripada menjadi balang bapak luntang-lantung. Namun saat para minion datang ke sana, aduh. Bapak ini tetap tinggal di luar, bukannya di dalam, dan itu lebih baik dilihat tetangga. Minion pun jadi begundal di sini. Ini menandakan orang baik di muka bumi udah hampir punah cuy. Banyakan member dajal, orang udah tua disuruh tidur di luar. Keesokan harinya saat Sylvie mau OTW kerja, datanglah preman mental bebelak yang seperti biasa datang cuman spam cangkem kebegundalannya. Sekarang juga kamu bayar utangnya. Kalau enggak, saya sita ini rumah. Hingga karena si Nolan tak tahu mau berbuat apa, ia pun malah tak sengaja berkata seperti ini. Saya yang akan membayar utang-utang Anjelir. Mau bayar utang pakai apa, kek? Harta warisan udah ludes kebakar. Kala itu Nolan yang ingin menggadaikan separuh nyawanya, ia pun berkeliling dimensi sampai tengah malam tapi tak kunjung juga ada yang mau membelinya. Hasil satu-satunya cara untuk membayar hutang hanyalah dengan membantu Sylvie berjualan harum manis. Oh iya ya, Nolan kan dulu jualan harum manis, kenapa nggak kerja lagi ya? Lupa tutorial banting tulang kah? Kemudian ketika besoknya Nolan yang berjualan, ia pun bertemu dengan sekumpulan squad FF yang tentunya meresahkan. Oma, tapi kakek dongeng kita ya. Nah, itu dia meresahkannya. Orang lagi jualan disuruh ngedongeng. Dimana seketika Nolan harus menjelma menjadi kakek-kakek pada zaman dulu. Agar para bocil ini mau melariskan dagangannya. Pada suatu sore yang cerah. Lah, suaranya mana kek? Itu dongeng dalam hati kah? Dan setelah dongeng itu tamat, Nolan pun akhirnya bisa melariskan dagangannya sampai habis. Emang ya, para squad FF itu jiwa donasinya tinggi cuy. Di sisi lain terlihat Indra dan istrinya tiba-tiba terlibat cekcok sampai sang istri meminta lockout dari kakak karena Indra sudah terancam bangkrut. Gua bangkrut, gua harus temui Intan. Mas Bima. Ciah, sama-sama bangkrut.
Kala itu mereka pun sama-sama kaget karena memiliki nasib yang sama, namun bukannya merenung mencari tahu kesalahan mereka di mana, yang ada, nambah lagi gebe dosa. Ini pasti gara-gara bapak. Kok bisa Nolan disalahin? Seketika Nolan di rumahnya punya firasat buruk, Dani. Setelah Nolan berhasil berjualan selama 5 hari dan terus-menerus jualannya laris, ia pun akhirnya bisa membeli rumah. Modal jualan permen kapas 5 hari kebeli rumah cuy. Bahkan tak segan-segan melakukan giveaway di depan rumahnya, yang penerima giveaway-nya adalah 2 begundal gandul ini. Mas, itu kan Bapak. Bapak sekarang udah sukses. Melihat Nolan udah kaya, seketika 2 begundal ini menggunakan jurus pendoblehannya dengan pura-pura menjadi manusia tersakiti dan paling tersial. Yang ada Nolan yang sial udah bikin mereka. Iya Pak. Mas Ferdi juga menjual rumah Intan Pak. Mendengar cerita kesialan dari masing-masing anaknya, Nolan pun sempat tertawa dalam hati sambil menyetel lagu Lai. Namun karena tak tega mengusir anaknya, dengan terpaksa Nolan pun merekrutnya kembali ke dalam keluarganya. Ya elah, hidup udah tenang kedatangan benalu. Tapi beroja beberapa hari tinggal, mereka pun lagi-lagi kembali ke setelan pabriknya. Karena saat melihat Nolan tak sengaja ke shutdown karena aki di dalam tubuhnya soak, keluar lagi bacotannya. Dulu gak sekarang. Jangan ngerepotin orang. Tuh kan, begundal ya begundal aja terus. Hari itu juga Nolan pun auto dibawa ke rumah sakit dan seperti biasa biju dama. Lagi-lagi Nolan mimpi melahap alam semesta cuy. Nah, saat di rumah sepi, 2 begundal ini pun menilap uang-uang milik Nolan dan Sylvie yang ditaruh di rumah. Bahkan mereka juga begitu jackpot karena berhasil mendapatkan sertifikat rumah sekaligus tanahnya. Gila nggak tuh? Ini bonusnya. Sertifikat rumah sama tanah. Bisa-bisanya naruh surat berharga sembarangan di rumah cuy. Ketika Sylvie pulang, ia pun tentunya bagong melihat harta bendanya ditilep, tapi Sylvie tetap selu karena percaya dengan pasukan polisi yang pasti siap melayani masyarakat yang kehilangan sesuatu. Asik. Jadi kalau kalian gak dilayani, ya berarti kalian bukan masyarakat. Cuaks. Beberapa hari kemudian, Pak Polisi pun berhasil mengamankan si begundal Indra, bahkan sudah berhasil membuat mereka staycation di penjara untuk waktu yang cukup lama. Bapak itu seharusnya bisa menahan Anjelir untuk gak melaporkan aku dan Intan. Idih, kebanyakan ngecit umur gini kan? Badan doang berkembang, otak kagak. Mendengar bacotan dari anaknya yang katanya tak kuat tinggal di sel akibat selalu jadi samsa oleh para napi yang tingkat kebegundalannya di atas mereka, hasil Nolan pun auto berdoa agar waktu semakin cepat berlalu, berharap dengan ini Indra bisa cepat keluar dari penjara. Ngecit waktu cuy. Lalu setelah beberapa zaman terlewati dari zaman Majapahit hingga zaman Ultraman, akhirnya Indra dan Yura pun bisa bebas, yang kebetulan sekali saat itu Sylvie ingin membawa Nolan untuk tinggal bersamanya walaupun sudah menikah. Bapak. Biarkan beliau hidup bersama kami sekarang. Dari masuk penjara sampai lulus jadi napi, Nolan tetap awet muda cuy. Kemudian film ini pun diakhiri dengan pertobatan kedua begundal ini menuju jalan kebenaran. Meskipun suatu saat nanti mereka akan kembali lagi ke setelan pabrik di film berikutnya. Ingat guys, ini multiverse cuy. Oke, pesan immortality-nya di sini buat yang lagi kebelet pengen punya rumah pribadi daripada mikirin cicilan KPR, dan agar bisa ngopi bebas sana sini, belajarlah berjualan gula-gula selama 5 hari seperti Nolan. Karena jika kalian sudah melakukannya, dapat dipastikan rumah auto bisa kebeli secara cash dengan kehilangan 1 ginjal. Tapi intinya stay wak-wak guys.